Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga bisa meneruskan kajian Sirah Nabawiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Secara ringkas kita sebutkan kemarin, ayah beliau bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama Aminah. Beliau lahir di tahun gajah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ketika malam beliau dilahirkan terjadi irhas, yaitu beberapa hal keanehan luar biasa seperti terguncangnya istana Raja Kisra. Ada sebuah danau bernama Danau Sawa yang kemudian airnya mengering, dan juga padamnya api di negara Persia yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Kemudian kita juga membahas sedikit tentang siapa yang menyusui baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Nah, kita akan melanjutkan sekarang masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika beliau kecil, baginda Nabi besar Muhammad SAW dilanjutkan oleh beliau, qala al-musannif wa 'indaha syaqqa sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da an istukhrija hadzdhu syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau berada di kampung Bani Sa'ad ini, syaqqa sadruhu, dada Nabi Muhammad dibelah. Terjadi peristiwa pembelahan dada ketika beliau berada di kampung Bani Sa'ad. Wa muli'a hikmatan, sehingga dada beliau dipenuhi dengan hikmah, wa imanan, dan iman, ba'da an istukhrija, setelah dikeluarkan hadzdzus syaitan, bagian syaitan, minhu, dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ceritanya ketika beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang kemudian membaringkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian dibelahlah dada beliau. Tapi dibelah menggunakan apa itu tidak ada penjelasannya. Yang jelas dada beliau dibelah. Diambil jantung beliau, kemudian dicuci di sebuah bejana yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Nah, ketika malaikat mencuci daripada jantung beliau, malaikat mengatakan, hadza hadzdzus syaitan minka. Dikeluarkanlah bagian syaitan daripada jantung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini adalah peristiwa pembelahan dada, sehingga anak-anak kecil yang melihat kejadian itu lari ke Halimah, yaitu ibu susuan Rasulullah, mengatakan, wahai ibu Halimah, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Akhirnya setelah beberapa saat dicari, dan Nabi Muhammad itu dalam keadaan wajahnya pucat setelah proses pembedahan dada itu. Ini terjadi di kampung Bani Sa'ad. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita lihat di sini. Apakah kemudian kita sekarang kalau ingin menjadi orang baik, kita pergi ke dokter bedah, kemudian jantung kita suruh ambil bagian setannya, gitu ya. Kalau bisa seperti itu enak. Ada orang jahat, daripada masukkan penjara, sudah dibedah, ambil jantungnya, ambil bagian setan, kemudian dia berubah menjadi orang baik. Tapi apakah demikian? Tentu saja tidak bisa. Andaikan memang bisa hal itu dilakukan, ini sekarang sudah modern. Ada orang yang bisa pasang ring di jantungnya. Tentunya untuk mengeluarkan bagian itu, kalau memang ada bagian setan itu mampu. Tapi apakah seperti itu? Ternyata tidak. Tidak ada orang sekarang yang mengatakan pergi ke dokter, dibedah jantungnya untuk mengeluarkan bagian setan. Apa hikmah? Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, hikmah dari pembedahan dada ini adalah sebuah pengkabaran tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya kelak baginda Nabi besar Muhammad SAW akan menjadi seorang nabi. Sudah dimulai dari kecil. Jadi
seakan-akan prosesnya menggunakan pembedahan dada beliau, tetapi sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana rohani beliau itu sudah terbentuk dari kecil untuk kemudian nanti menerima tugas yang sangat besar, yaitu kenabian. Jadi nggak bisa ya, misalkan dari kita kemudian pergi ke dokter untuk kemudian menghilangkan bagian setan ini. Menurut Syekh Hisham Kamil, pembedahan dada ini terjadi beberapa kali, bukan hanya ketika Nabi berada di kampung Bani Sa'ad. Sebelum beliau Isra Mi'raj, kemudian sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, itu katanya juga terjadi pembedahan dada. Begitu ya. Jadi di bedah dadanya beliau menggunakan bejana emas isinya atau dengan air zam-zam oleh para malaikat. Dan para sahabat yang pernah melihat dada Nabi itu katanya ada bekas ketika beliau. Jadi ini benar-benar kisah yang sesungguhnya. Andaikan Anda mendengar bahwasanya kisah ini ditakwil dengan hal-hal yang tidak kenyataan, maka itu tidak kita terima. Karena memang apabila sebuah hadis menceritakan seperti itu, kita harus meyakini bahwasanya kejadian itu benar-benar terjadi. Sama seperti ketika ada sebagian ulama atau mufassir mengatakan Tayron ababil itu dengan wabah. Kalau di dalam surah Al-Quran kan bahwasanya burung ababil itu menghancurkan pasukan Abrahah itu dengan batu kecil sehingga mereka mati. Sebagian mufassir mengatakan itu adalah wabah. Maka ulama mengatakan seharusnya kita tetap mengambil makna zahir daripada riwayat itu, bahwasanya memang benar-benar burung ababil membunuh pasukan Abrahah itu dengan batu-batu kecil. Baik, kemudian selanjutnya wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam aidan Suwaibatu al-Aslamiyatu jariyatu Abi Lahab. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi ibu susuan ya, bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan menyusui kepada baginda Nabi SAW siapa? Suwaibah al-Aslamiyah jariyatu Abi Lahab, budak daripada Abi Lahab. Jadi seperti cerita yang masyhur yang kita ketahui, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini yang kemudian juga sempat menjadi ibu susuan dari baginda Rasulullah. Berarti kalau dari yang sudah kita jelaskan, di sini sudah dua ibu susuan Rasulullah, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Suwaibah. Ada cerita bahwasanya Suwaibah ini ketika Nabi besar Muhammad SAW lahir, itu langsung dimerdekakan karena saking bahagianya Abu Lahab. Ketika datang, wahai Abu Lahab, engkau telah mempunyai ponakan laki-laki. Orang dulu kan senang punya ponakan laki-laki. Oh, kamu merdeka. Akhirnya Suwaibah merdeka. Nah, sebab senangnya Abu Lahab ini dalam dalam riwayat yang masyhur, sehingga beliau setiap hari Senin itu azabnya di neraka dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat senang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir, musuhnya Nabi Muhammad, sebab dia dulu pernah senang kelahiran baginda Nabi Muhammad, siksanya diringankan. Apalagi kita muslim, dan insyaallah kita sangat mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahadhanathu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman. Wahadhanathu, dan menjadi hadhanah itu orang yang menjaga anak kecil di waktu bayi, memelihara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Aiman. Namanya adalah Barakatul Habasyiyah wa kana warithaha min abihi. Dan Ummu Aiman ini diwariskan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bapaknya. Jadi Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya budak namanya Barakah al-Habasyiyah yang kemudian diwariskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sempat diasuh oleh Ummu Aiman ini. A'taqaha wa zawwajaha Zaid bin Haritsah. Kemudian Ummu Aiman ini kelak dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dinikahkan kepada Zaid bin Haritsah. Jadi ada istilah Habasyiyah ya, Habasyiyah. Kalau Habasyiyah dalam bahasa Arab itu katanya adalah semua orang yang berkulit hitam. Karena negeri Habasyah atau Habasyiyah ini adalah Ethiopia. Jadi dulu budak-budak hitam itu diberi nama Habasyiyah. Pokoknya kulitnya hitam disebut Habasyiyah. Adapun kalau kulitnya putih seperti Eropa itu disebut Rumi.
Rumi karena berasal dari kata Romawi ya. Jadi kalau Habasyiyah ini adalah sebutan untuk budak yang berkulit hitam. Kemudian nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, masa kecil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya abuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun. Wa tuwfiya, dan wafat abuhu sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hamlun, beliau sedang dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu ayahnya meninggal ketika beliau dalam kandungan. Wakila walahu syahran. Ada yang mendapat ketika usia kandungan baginda Nabi besar Muhammad berusia 2 bulan. 2 bulan di kandungan, ayah beliau Abdullah wafat. Wakila sab'ah, ada yang mengatakan usia kandungannya 7. Wakila mata abuhu walahu thamaniya ishruna syahran. Ada yang mengatakan ayah beliau meninggal usia kandungannya thamaniyah wa ishruna syahran, 28 bulan. Lama banget ya. Tapi yang masyhur adalah beliau 2 bulan. Jadi 2 bulan di kandungan ayah beliau. Jadi beliau kalau mati disebut apa? Yatim, yatim. Sudah yatim ayahnya di kandungan. Ini kalau terjadi di Indonesia sekarang sangat kasihan orang seperti ini ya. Karena dia akan lahir tanpa punya orang anak. Sedangkan seorang bapak itu adalah yang kemudian menanggung rizki daripada seorang anak. Makanya di cerita sebelumnya baginda Nabi itu sempat tidak diinginkan oleh orang-orang yang membawa anak-anak bayi untuk diambil sebagai anak susuan. Halimah Sa'diyah terpaksa ngambil karena daripada pulang ke kampungnya nggak bawa anak susuan, karena tahu bahwasanya Nabi Muhammad kecil itu yatim sehingga tidak dapat ceperan dari ayahnya. Nih kalau disuruh milih Pak, mau ngelesi anak yatim sama ngelesi anaknya orang kaya, milih mana? Ngelesi anaknya orang kaya, paling enggak dapat ceperan, sekali datang dikasih ceperan. Halimah Sa'diyah begitu. Ini Muhammad kecil cuma punya kakek, ayahnya nggak datang, ini tidak dapat ceperan. Akhirnya beliau berpikir panjang, tapi daripada pulang ke kampung nggak bawa apa-apa, akhirnya dibawalah Muhammad kecil itu. Jadi beliau yatim dari kecil, jadi lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang itu dibentuk karakternya dari beberapa hal. Yang pertama, orang tua itu membentuk, orang tua laki-laki ya, itu membentuk karakter anak. Bapaknya suka memberi atau loman, apa bahasa kita ya? Ya loman. Lampe ya, lampe. Anaknya jadi lampe. Itu ada sahabat di zaman jahiliyah namanya Adi bin Hatim, sahabat Nabi Muhammad SAW. Hatim ini terkenal lampe. Jadi orang Arab itu walaupun jahiliyah mereka lampe ya, lampe. Jadi termasuk baginda Nabi besar Muhammad SAW di masa jahiliyah memang terkenal sudah sangat baik. Orang Arab pada waktu itu walaupun jahiliyah terkenal juga lampe begitu. Termasuk Hatim ini. Anaknya Adi kemudian mengikuti jejak ayahnya, akhirnya juga menjadi orang yang lampe. Mungkin di kampung kita, orang yang kita kenal juga seperti itu. Ayah dan anak biasanya sifatnya sama, tidak jauh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Baik. Kemudian yang membentuk juga adalah ibu. Ibu itu membentuk karakter anak. Makanya madrasah al-ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ibu itu sama kayak bapak ya. Bapaknya baik, tapi ibunya kurang baik, kurang bisa anaknya. Makanya disebutkan nisaukum harsul lakum. Apa itu artinya? Wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian itu seperti ladang. Ladang itu kan tempat kita menaruh biji. Sebagus apapun bijinya, kita beli di tempat pertanian, tapi tempat untuk menanamnya itu enggak bagus, itu enggak bisa. Ini yang paling tahu Pak Pak Sodikin. Nisaukum harsul lakum. Jadi sebagus apapun benihnya, kalau tanahnya nggak dipupuk, nggak diolah, nggak bagus, itu nggak akan menghasilkan. Maka yang berpengaruh kepada manusia juga ibu. Ibu sangat berpengaruh. Karakter ibu itu masuk kepada anak, bapak dan ibu. Nomor 3 adalah lingkungan. Lingkungan yang bagus itu berpengaruh kepada karakter manusia. Dan baginda Nabi besar Muhammad SAW sejak kecil sudah ditinggal ayahnya sejak beliau 2 bulan dalam kandungan.
Jadi nanti apa? Gak ada alasan orang bilang, oh Muhammad ini jadi nabi karena diajari oleh bapaknya. Gak ada alasan. Meninggal ayahnya ketika 2 bulan di kandungan. Atau dikatakan dapat ilmu dari ibunya. Gak mungkin juga. Ketika beliau usia 4 tahun, ibunya meninggal. Wa matat ummuhu wa huwa ibnu arba'i sinin, dan ibu beliau yaitu Aminah meninggal Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun. Wakila sitti sanawatin, ada yang mengatakan usia beliau 6 tahun. Jadi 4 tahun diasuh oleh Aminah, beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Jadi Allah ingin Nabi Muhammad jauh dari didikan ayah, jauh dari didikan ibu, agar Allah yang langsung mendidik baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdasarkan apa yang, karena orang punya ayah itu berpengaruh kepada seorang anak. Kita lihat sekarang, ketika ayahnya masih digdaya, masih sukses, bisa mengangkat derajat anaknya, dan itu terjadi ya. Apalagi ayahnya ini seorang pejabat dan lain-lain, ini terjadi. Mumpung ayahnya punya jabatan, anaknya dijadikan pejabat juga. Tapi tidak terjadi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim piatu, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, agar kemudian hanya Allah lah yang kemudian mendidik beliau. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dan telah memperbagus didikannya kepadaku. Kemudian wakafalahu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian beliau setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal, wakafalahu sallallahu alaihi wasallam jadduh. Kemudian yang merawat beliau adalah jadduhu, yaitu kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Jadi, setelah ayah ibu meninggal, di usia beliau 4 tahun, pengasuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Falamma balagha 8 sinin wa syahrain wa 10 ayyam tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib. Ketika beliau usianya kemudian mencapai 8 tahun 2 bulan dan 10 hari, tuwfiya jadduhu, kakek beliau meninggal yaitu Abdul Muttalib. Fawaliyahu ammuhu Abu Talib. Baru setelah itu pengasuhan baginda Nabi besar Muhammad SAW berpindah kepada pamannya yaitu Abu Talib. Kenapa Abu Talib yang menjadi pengasuh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Dikatakan karena Abu Talib ini adalah saudaranya Abdullah, satu bapak satu ibu. Jadi orang dulu itu istrinya banyak. Kebetulan Abu Talib ini saudaranya Abdullah, saudaranya ayahnya Nabi besar Muhammad SAW, satu bapak, satu ibu. Jadi beliau yang kemudian mengasuh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika usia beliau 8 tahun. 8 tahun berpindah pengasuhan dari kakeknya kepada pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib ini dalam riwayat kemudian terus membersamai Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang membela dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW walaupun Abu Talib tidak masuk Islam. Jadi selama Abu Talib hidup, tidak ada orang yang berani menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Abu Talib pada waktu itu adalah sayyid, adalah tuan, orang yang menjadi pembesar. Contohnya begini, presiden, siapalah presiden, punya anak. Tentunya orang-orang gak akan berani menyakiti anaknya karena melihat ketokohan daripada bapaknya, kepala desa atau siapapun, atau anaknya bupati. Gak berani orang-orang macam-macam kepada anaknya. Kenapa? Melihat kedudukan daripada ayahnya. Nabi pun begitu. Waktu Nabi sudah mendakwahkan Islam, itu orang kafir gak senang sama Nabi, ingin menyakiti Nabi. Tetapi karena melihat pamannya yaitu Abu Talib, seorang sayyid, tuan Mekah pada waktu itu, kepala suku lah kalau kita bilang, itu gak ada yang berani menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliaulah yang kemudian selalu membela Nabi.
Bahkan orang-orang Arab itu merayu Abu Thalib. Gimana kalau kamu yang membujuk daripada Muhammad agar meninggalkan dakwah ini? Kalau dia mau menjadi raja, akan kami angkat dia menjadi raja. Kalau dia mau menjadi ditawari, mau minta wanita tercantik, kami kasih wanita tercantik. Kalau mau harta, kami kumpulkan harta. Kalau mau diangkat jadi raja kami, kita angkat raja kami. Akhirnya dibilang sama Abu Thalib, ini orang-orang Quraisy resah dengan dakwah kamu. Mereka ingin kamu berhenti mendakwahkan Islam ini. Apa jawab baginda Nabi Muhammad? Andaikan matahari diletakkan di sisi kananku, kemudian bulan di sisi kiriku, aku tidak akan berhenti mendakwahkan dakwah Islam ini. Jadi sampai Abu Thalib ini membela baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai usia beliau 50 tahun. Jadi bayangkan, sejak Nabi Muhammad menerima dari kecil sampai usianya 50 tahun dibela oleh Abu Thalib. Gak ada siapapun berani menyakiti beliau. Baru setelah Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, kemudian Abu Thalib wafat, dua-duanya wafat, ini kemudian berani orang-orang kafir Quraisy ini menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pernah suatu hari baginda Nabi ini sholat di depannya Ka'bah. Ketika sujud, tiba-tiba punggung beliau itu dilempari jeruannya binatang yang sudah mati membusuk. Jeruannya diambil, dilemparkan. Bukan kambing guling, Pak. Bukan kambing guling. Jeruannya binatang yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai itu diambil jeruannya, dilemparkan ke punggungnya Nabi setelah meninggalnya Abu Thalib. Pernah Nabi Muhammad SAW berjalan di sebuah gang, itu ada orang kafir Quraisy ngambil tanah dilemparkan ke kepalanya Nabi Muhammad SAW. Itu sampai pulang di rumah, itu putri beliau membersihkan kepala beliau dari tanah itu sambil menangis. Setelah meninggalnya Abu Thalib, berani kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernah beliau dicekik menggunakan selendang sampai datang Abu Bakar yang mencegahnya. Itu pasca meninggalnya Abu Thalib. Makanya Abu Thalib ini kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kalangan kita ini tetap tidak masuk agama Islam, tetapi pembelaannya kepada Nabi besar Muhammad SAW sangat besar, jasanya sangat besar. Kita tidak bisa mengkiri jasa beliau Abu Thalib ya. Jadi orang itu walaupun kafir itu berbeda, Pak, hukumannya nanti di akhirat. Pernah saya menceritakan dulu seorang yang membawa penyembahan berhala pertama kali ke kota Mekah bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dimimpikan dia di neraka itu menyeret-nyeret daripada ususnya sendiri. Kenapa? Dosanya besar. Apa dosa? Buat dosa amal jariahnya apa? Dosa jariahnya apa? Membuat orang Mekah menyembah berhala. Dibuatlah Hubal, Lata, bahkan Sofa Marwah diberi berhala namanya Isaf dan Nahila. Itu pekerjaannya Amr bin Luhai. Jadi walaupun kafir, nanti dosanya itu tergantung ya. Semakin jahat dosanya ditambah, siksaannya ditambah gitu ya. Jadi Abu Thalib ini di kalangan orang Arab Bondowoso itu, wallahu alam, itu bahkan banyak, mungkin di kalangan orang Arab Bondowoso itu dianggap bukan tidak masuk Islam ya. Bahkan orang Arab Bondowoso sekarang itu ada yang namanya Abu Thalib. Jadi namanya Abu Thalib. Mereka tidak seperti kita. Kalau kita kan nganggap Abu Thalib gak masuk Islam, tapi beberapa golongan seperti saya tahu di Bondowoso itu menamakan orang-orangnya di sana itu Abu Thalib. Akhirnya kalau sekarang dipanggil Ye Talib. Ya, Ye Talib itu namanya Abu Thalib. Ye Talib di kampung Arab.